Substantif mungkin akan diperdebatkan, tetapi prosedural dianggap itu menjadi bagian yang dikatakan demokrasi yang baik. Kemudian juga politik versus ekonomi. Apakah demokrasi itu menguatkan sistem politik, ya boleh diterjemahkan juga menguatkan sistem politik atau menguatkan rejim. Wah, ini ada wacana mengenai pengunduran waktu pemilu ini. Ini bisa bagian daripada politik itu. Ya kan? Sehingga kemudian kita memahami bahwa proses demokrasi itu syarat dengan kepentingan. Sedangkan di ekonomi, ya sejauh mana gitu. Sebab demokrasi tidak berjalan dengan sendirinya gitu. Tidak ada makan siang yang gratis. Termasuk proses pemilu yang dilaksanakan. Itu dianggarkan di dalam APBN. Dan begitu besar gitu. Sehingga itu juga yang menjadi satu alasan oleh pemerintah katanya untuk mengundurkan katakanlah jadwal pemilu. Demikian juga dampak-dampak ekonomi. Ya. Dalam konteks demokrasi, apakah dampak ekonomi secara pelaksanaan demokrasi pemilu itu bisa baik? Penelitian Acemoglu dan kawan-kawan ya mengindikasikan bahwa pemilu dan demokrasi berperan dan berdampak besar dalam proses konteks ekonomi. Para pemilik modal investor selalu melihat bagaimana proses demokrasi yang dijalankan. Karena ini menyangkut kenyamanan mereka. Ya, itu bisa kita masukkan di dalam dua pertanyaan kedua tadi, politik versus ekonomi, dan yang ketiga, liberal versus non-liberal. Ini tentu saja sebagian tumpang tindih dengan tiga kriteria yang telah disebutkan, dan dengan demikian tentunya sekali lagi kita harus hati-hati juga membaca berbagai persoalan-persoalan demokrasi ini. Mau kita kategorikan dalam konteks yang pertama, prosedural versus substansif, atau politik dan versus ekonomi, atau liberal dan non-liberal gitu. Jadi ini menjadi persoalan penting. Demokrasi Barometer misalnya di tahun 2018 mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik yang secara terus-menerus mengubah dan mengubah dirinya. Jadi dinamik sekali, tergantung pada musyawarah politik dan sosial yang berlangsung. Ini menarik pernyataan ini untuk menganalisis misalnya kenapa pemilu itu ada rencana atau kelompok tertentu ingin memundurkannya. Analisnya di demokrasi Barometer sudah sebutkan, tergantung ya pada musyawarah yang politik dan sosial. Bayangkan tergantung musyawarah. Kalau kemudian misalnya katakanlah DPR atau MPR menyetujui perubahan itu di dalam undang-undang dasar, ya kalau tanpa tekanan masyarakat dan itu akhirnya diterima, kita mau bilang apa itu? Ini persoalan kita gitu. Ya, akibatnya masing-masing demokrasi diberikan bobot prinsip dan fungsi berbeda. Oleh karena itu, ya kita sudah mengarah tadi pertanyaan tadi ada mahasiswa pasca saya, ini kondisi Indonesia ada di mana ini? Gitu. Todd Latman, kalau kita baca juga karya-karyanya banyak menceritakan itu, bahwa gagasan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didasarkan pada beberapa derajat kedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan kolektif sebagian besar tidak terbantahkan. Saya menulis artikel yang terbaru 2 minggu lalu ya terkait dengan para pencari ini Ryan Seiking ya di dalam konteks demokrasi itu sudah mulai ancang-ancang terhadap perubahan-perubahan demokrasi itu. Ini beberapa karakteristik ketika kita memahami bagaimana demokrasi dan kedudukannya. Paling tidak, sebagaimana mungkin yang telah kita baca ya, dan saya telah jelaskan di dalam buku saya itu, ada beberapa sektor dan level yang bisa dijadikan fokus di dalam memahami demokrasi. Pertama, ya sektor itu misalnya ada state institution. Nah, ini next slide-nya ya. Di dalamnya termasuk democratic constitution, undang-undang kepemiluan, undang-undang yang terkait dengan demokrasi ini masuk di wilayah ini. Ada independent judiciary ya, dan the law oriented institution. Ini undang-undang atau peraturan-peraturan yang mendukung terkaitan dengan itu. Kemudian juga representative legislature. Ini pengelompokan yang dikategorikan dengan state institution di level atau sektornya. Kemudian juga ada pro-democratic military. Ya,
jarang ini diungkap ini pro-demokratik militer ini. Sejauh mana misalnya kedudukan militer di dalam konteks politik. Di Indonesia saya belum membaca buku karya terbaru ya terkait dengan itu. Ya saya di jurnal jarang membaca itu, apalagi buku ya. Kalau di jurnal berapalah kita membaca 15 halaman, tapi buku yang menceritakan itu secara mendalam itu belum kita temukan. Dan potensi kita juga untuk membuat karya-karya terkait dengan itu. Kemudian juga kita lihat di dalam free and fair election. Ya, bagaimana pemilu KPU kemarin ribut-ribut ya. KPU dan Bawaslu dipanggil menemui pimpinan di legislatif. Nah, ini juga bagian yang bisa kita telusuri nih untuk mengukur state ya institusinya seperti apa, sehingga kemudian nanti kita bisa kategorikan. Di tingkat lokal government juga demikian ya, dalam konteks tipe demokrasi promotionnya. Di tingkat nasional seperti apa. Kemudian dalam konteks level sektor political society, kita bisa lihat di sini ada strong transnational political parties. Saya kebetulan dalam beberapa waktu ini keliling menjumpai pimpinan umum partai, ya, pimpinan di wilayah, mendiskusikan bagaimana kondisi mereka, gitu kan? Bahwa mereka ternyata memerlukan bantuan para akademisi untuk membuat partai itu menjadi solid dan baik, gitu. Demikian juga kita lihat civil society, ada area aktivitas NGO. Ini sesuatu yang nggak bisa kita lepaskan, karena mereka perlu, ya. Semalam media Kompas tadi malam ya menelpon saya untuk menanyakan keterlibatan atau opini pejabat negara yang mengawinkan anaknya. Ya, saya sudah jawab dan sudah diterbitkan di Kompas hari ini. Jadi NGO termasuk media bagian penting di dalam civil society itu ya untuk juga menentukan free election gitu. Jadi ini sesuatu yang kita kemudian individual citizen. Ya, bayangkan sekarang banyak sekali gitu yang kita lihat para influencer mempengaruhi peta perpolitikan kita. Terus sekalian, saya mau katakan bahwa sektor dan level demokrasi ini begitu banyak mempengaruhi proses-proses demokrasi yang ada dan juga menentukan nantinya kualitas itu dalam level yang baik atau buruk. Jadi ini beberapa hal terkait dengan. Nah, kalau kita lihat juga next slide ya, itu misalnya contoh kita lihat di International IDEA 2018 itu mengeluarkan ya perspektif kerangka kerja konseptual demokrasi ditinjau dari global state of demokrasi. Ya, ini termasuk yang cukup tua ini, ya. IDEA ini sebagai satu lembaga yang konsentrasi untuk membicarakan secara khusus. Nah, IDEA ini mengeluarkan satu indeks ya, yang disebut dengan GSUD gitu ya. Global State of Democracy, dan menempatkan beberapa negara itu dalam posisi seperti apa. Mereka juga punya metodologi sendiri untuk mengukur itu gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita lihat dimensi yang mereka ukur, pertama pemerintahan, perwakilan, ya. Kemudian hak asasi manusia, pengawasan pemerintahan, administrasi yang imparsial, dan tentu saja keterlibatan partisipatif. Ini menarik, paling tidak ketika kita coba mengeksploratif lebih dalam bagaimana International IDEA ini menetapkan dengan satu indeks yang disebutnya GSUD ya, Global State of Democracy ini gitu. Saya membaca beberapa bentuk-bentuk indeks mereka ya, yang memang itu selalu diperbarui dan memberikan kesimpulan kepada kita memang sangat dinamik untuk memahami demokrasi itu beserta kualitasnya. Lalu pertanyaan kita, untuk apa kita memahami kualitas demokrasi ini? Di dalam buku saya terbaru, saya sebutkan bahwa tujuan pentingnya kita mengukur kualitas demokrasi adalah untuk menentukan tingkat atau level demokrasi itu. Dan dengan demikian ia berfungsi sebagai rujukan level mana demokrasi yang berkualitas atau tidak. Dan dengan demikian menentukan tingkat demokrasi itu akan menilai subjek seperti negara atau lembaga dalam pelaksanaan demokrasi. Saudara sekalian,
Ya, ini harus kita jadikan sebagai pemahaman yang serius. Bayangkan, setiap negara setiap tahun juga mengeluarkan indeks demokrasinya. Indonesia punya ciri sendiri, Israel punya sendiri. Saya sekarang juga sedang menyiapkan satu draft buku terkait penilaian indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh negara-negara dan saya bandingkan bagi mereka itu. Kita harus melihat ini sebagai bentuk cara kita mengkritisasi mereka. Ya, di balik kepentingan-kepentingan itu. Setiap tahun Indonesia mencari format dan mengumpulkan ya barangkali orang yang dianggap untuk berbicara itu. Tapi misalnya kita lihat pemahamannya belum maksimal. Tidak mendasarkan pada basis teori yang kuat gitu. Oleh karena itu perlu kita criticize gitu. Jadi kualitas demokrasi bisa kita juga terjemahkan sebagai sejauh mana warga negara dapat melakukan partisipasi yang terinformasi dalam proses pemilihan umum yang bebas, adil dan sering mempengaruhi pengambilan keputusan, kebijakan, dan sejauh mana mereka yang membuat keputusan bertanggung jawab ya dan responsif terhadap kehendak populer. Saya ini boleh sebutkan ini paradoks juga kita di dalam pemilu dan pengawasan pemilu kita. Kita selalu konsentrasi kepada bagaimana kualitas pelaksanaan pemilu, tetapi kita selalu tidak pernah punya fokus after pemilu atau election after ya atau setelah pemilu. Tidak ada satu lembaga-lembaga yang kemudian menggabungkan ini. Konsentrasi kepada pemilunya juga pasca pemilunya sehingga demokrasi hanya diukur sekitar 5 menit ketika masyarakat memberikan suaranya itu. Tapi after setelahnya itu bagaimana? Masyarakat tidak peduli. Ya. Malah kita selalu terjebak dalam persoalan seperti itu sehingga kemudian ukurannya itu hanya sekitar wilayah pemilu. Maka sebenarnya menggabungkan antara election and development menjadi sebuah bagian di dalam pengawasan itu menurut saya itu sangat penting dan harus dilakukan segera. Ini beberapa hal pemikiran saya terkait dengan menilai kualitas demokrasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pahami secara teoritik bagaimana kemudian para pakar lembaga mengukur kualitas demokrasi itu, bisa dilihat di slide berikutnya, maka sebenarnya kita bisa lihat beberapa mereka menentukan. Ya, di slide berikutnya, misalnya Philip C. Smither ya di tahun 2004 itu telah mengeluarkan bukunya itu. Dia mengajukan beberapa pertanyaan, paling tidak ukuran-ukuran kualitas demokrasi itu diukur dengan 5 pertanyaan mendasar. Ya. Terkait dengan, itu sudah bisa dilihat ya, agreement on the partial regime and constitution. Pertanyaan pertama itu sejauh mana. Kemudian juga dengan kondisi, efektivitas, voter turnout, kita bisa tidak terima atau bisa kita terima ini ya, tetapi paling tidak secara teoritik harus kita tampilkan. Kemudian juga membership in association atau di dalam kelembagaan. Ya. Demikian juga gender equality improves. Jadi gender ternyata menurut Philip Smither itu menjadi bagian di dalam proses penilaian yang harus diukur di dalam penentuan demokrasi yang berkualitas. Yang menarik ketika kita memahami orientasi kualitas demokrasi itu sebagaimana disampaikan oleh Wolfgang Merkel ya atau Heiko Gibler. Tahun 2009 mereka mengeluarkan bukunya itu dan membuat kualitas demokrasi atau quality of demokrasi itu dengan menekankan pada prinsipnya. Ada 3 hal yang mereka sebutkan. Pertama, freedom ya. Yang kemudian bisa dipecah lagi dalam konteks function atau fungsinya. Kemudian juga ada control ya. Fungsinya juga demikian. Kemudian yang ketiga adalah equality. Jadi saya diminta oleh salah satu lembaga atau kumpulan orang untuk menilai dari sisi perspektif demokrasi seseorang yang diajukan mau menjadi pahlawan nasional.
kerangka ini bisa kita ukur untuk menganalisis perspektif itu. Jadi sehingga kemudian akhirnya beberapa pemikiran yang saya simpulkan untuk menganalisis calon itu, ya, menyimpulkan bahwa calon tersebut itu layak untuk atau katakanlah diberikan kategori sebagai pahlawan yang bergerak di bidang demokrasi. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita berbasis pada pemikiran ini, demokrasi dan history, demokrasi dan sejarah itu berkelindan, bergabung dan menjadi satu kesatuan. Ilmuwan politik yang basis sejarahnya kuat, dia akan kuat menjelaskan berbagai isu persoalan karena akarnya jelas. Ya, kita bicara demokrasi hari ini, kita bicara pada ribuan tahun yang lalu di Athena misalnya. Basisnya sejarah. Nah, ini beberapa pemikiran-pemikiran yang diukur. Ya, tadi misalnya kalau di Freedom gitu ya, oleh Wolfgang tadi, quality itu ada rule of law-nya seperti apa. Demikian juga individual liberties-nya seperti apa. Demikian juga public voice-nya seperti apa. Demikian juga kalau kita bicarakan controlling, ya, itu governmental autonominya seperti apa, gitu. Sama persis dengan equality-nya, transparansinya seperti apa, gitu. Inclusion-nya seperti apa. Jadi basis-basis teoritikal dengan kerangka seperti ini bisa menjadi bagian dasar kita secara teknis untuk menentukan metodologi, ya, demokrasi yang berkualitas itu. Kemudian, saudara sekalian, demikian juga di slide berikutnya ini, ya, beberapa pemikiran yang disampaikan oleh Freedom Institute misalnya, saya sangat apresiasi ya Freedom Institute ini, karena ini berasal dari program studi ilmu politik ini. Wah, ini hebat ini ya. Di Swedia ini, Gothenburg University, mereka ada universitas ya, mereka Universitas Gothenburg itu mereka memiliki program studi politik yang sekarang itu melahirkan FIDEM. Dan itu menarik dibandingkan dengan yang lain karena konsentrasi mereka pada kepakaran. Jadi mereka mengumpulkan para pakar di berbagai belahan dunia untuk menentukan pikiran berdasarkan poin-poin yang ditetapkan, menentukan negara mana masuk level mana. Ini sekarang sedang tren Freedom Institute ini, ya. Dan kita ya bukan berarti membatasi yang lain. Kita di Apsipol dan politik ini saya kira sangat dekat dengan pemikiran FIDEM ini karena berasaskan kepada kepakaran. Kalau dulu mungkin dalam pendekatan kuantitatif tidak begitu diperhatikan, tetapi FIDEM sekarang ini leading ya dalam konsentrasi seperti itu. Menarik ini ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar di sana langsung di FIDEM ya. Saya dulu waktu ke Eropa belum sempat mampir ke situ. Demikian juga dengan IDEA ya. IDEA juga telah menampilkan beberapa kriteria di dalam konteks penilaian itu, intinya berbasis democratic principle. Sama persis sebagaimana Heikel tadi ya, yang disampaikan dalam konteks penilaian itu. Kemudian juga ada mediating panels, isinya hampir relatif sama, cuman penyebutan yang hampir berbeda. Jadi kalau kita lihat misalnya mahasiswa atau katakanlah mereka yang mau meneliti pengukuran kualitas demokrasi, saya kira bisa membaca ya bagaimana poin-poin lembaga-lembaga ini, termasuk jangan lupa membaca buku mengukur kualitas demokrasinya Warjio. Nah, ini promosi sedikit. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana beberapa hal terkait dengan lembaga pengukur kualitas demokrasi. Bapak sekalian, kita memahami bahwa demokrasi ini adalah proyek global yang ditelurkan oleh aktor-aktor internasional. Ya. Seperti misalnya USAID dan lembaga-lembaga lain gitu ya. Menarik kalau Anda atau kita baca, ya saya sudah sedikit ekspor juga, ini saya jadikan rujukan juga dalam buku itu, laporan NORAD atau Norwegian Agency for Development Cooperation ya. Judulnya itu What Have We Learned About Donors Support for Democratic Development. Menurut mereka ini memerlukan satu fitur utama yang mendukungnya, fitur utama itu. Jadi demokrasi itu didukung oleh beberapa fitur atau beberapa item penting seperti aktor kunci ya. Siapa mereka ini gitu.
Di buku saya ini sudah saya jelaskan ini. Demikian juga dengan pokok bidang dukungan. Apa konsentrasi mereka? Women, gender, ya, youth, pemuda, dan seterusnya. Kemudian juga pelajaran dalam dukungan demokrasi itu dipelajari. Ya, saya yakin kita semua juga punya pengalaman ya. Saya setiap beberapa waktu diminta oleh beberapa lembaga-lembaga misalnya memberikan pemahaman konteks demokrasi pembangunan misalnya kepada partai politik ataupun kepada lembaga-lembaga legislatif gitu. Kalau di dalam tatanan politik demokrasi, laporan Norat ini bagian daripada pelajaran dalam dukungan untuk demokrasi itu. Dan dukungan ini tentu digelontorkan dengan biaya yang besar, ya, dengan keuangan yang besar, ya, lembaga-lembaga pendonor sangat kuat. Jadi studi demokrasi tidak akan bisa menjelaskan lebih dalam kalau tidak ada fokusnya itu memasukkan lembaga-lembaga promotor demokrasi ini. Makanya di dalam buku saya itu satu bab saya khusus jelaskan itu terkait dengan lembaga-lembaga ini. Siapa mereka, bagaimana mereka muncul, fungsi mereka seperti apa. Ini sangat kuat sekali di dalam memahami lembaga dan dukungan mereka gitu. Nah, kemudian juga dimensi pengukuran di slide berikutnya. Ya, mohon maaf ini Mbak Dr. Puji kalau saya terlampau lama atau sudah nggak enak lagi mendengar suara saya bisa di-cut aja nggak apa-apa gitu ya. Ini misalnya oleh Christian Paul Hadenwang gitu. Ini menarik juga ini. Beberapa hal yang perlu dipikirkan di dalam mengukur demokrasi itu ya. Saya sudah tampilkan juga dimensinya itu. Pertama, sikap, pendapat, misal kepercayaan pada pemimpin, kepuasan dengan rejim gitu ya, kinerja, capaian tertentu ya, penyampaian layanan publik, regulasi dan efektif, perilaku, misal perilaku pemilihan umum, kegiatan protes dan klaim akses hukum ya. Dimensi ini sekali lagi saya mau tegaskan, keterkaitan antara pemilu dan pembangunan itu sangat besar dan tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika anggota legislatif terpilih, kepala daerah terpilih, presiden terpilih, kita tidak hanya putus di situ, tapi kinerja mereka di dalam menjalankan amanah itu seperti apa? Itulah yang diterjemahkan dalam program pembangunan itu. Makanya sebenarnya konsentrasi 100 hari itu penting. Apa yang sudah dilakukan? Ya, saya diprotes banyak orang gitu. Ketika sampaikan saya memberikan nilai nggak terlalu besar kepada salah seorang wali kota terpilih ya, Kompas di salah satu media nasional. Saya nilai seperti itu dan kemudian Kompas menanyakan saya kembali mengenai kinerjanya gitu. Saya bicara ya sesuai dengan apa yang menurut ukuran ya dan pemahaman kita gitu. Tapi intinya saya mau katakan bahwa antara pemilu, election and development itu bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks pengukuran demokrasi itu. Dan ini penting ya untuk kita menjadi pemahaman. Saudara sekalian, untuk berbicara metodologi di next slide ya, saya juga telah jelaskan dengan rumus-rumus tertentu itu di buku saya. Saya khawatir banyak memakan waktu kita gitu ya. Tetapi di sini baik Freedom Institute ya, Polyarcy Dataset, demikian juga The Koch Institute, ini juga sangat kuat sekali ya di dalam pemahaman metodologi mereka ya. Beberapa model teorinya untuk kualitas demokrasi itu seperti political institution variables-nya seperti apa, kemudian socio-economic variables-nya seperti apa, kemudian historical variables seperti apa gitu ya. Demikian juga dengan cultural variabelnya seperti apa dan juga physical variabelnya itu juga seperti apa. Itu salah satu atau model yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi itu. Jadi silakan nanti bisa dieksplor lebih banyak
buku saya dengan eksplorasi metodologi di dalamnya itu, adakah perbedaan di antara lembaga institusi-institusi itu, ya, sehingga kemudian memiliki ciri tersendiri atau keluar dari pakem yang ada. Intinya saya mau katakan, ya, lembaga atau demokrasi yang berkualitas itu memang sebuah tuntutan. Karena apa? Memiliki dampak teknikal, baik metodologi ataupun praktis dan trust kepercayaan dari kelompok lain, ya. Misalnya kalau lembaga atau negara yang dikategorikan dengan indeks demokrasi yang buruk, ini juga tidak akan memberikan kepercayaan para investor atau datang, kecuali beberapa temuan penting tertentu, ya. Misalnya negara-negara yang memang dia nampak otoriter, tetapi justru lebih maju. Nah, ini juga pengecualian dan analisis yang lain yang bisa kita jelaskan untuk itu. Dan sekali lagi, di dalam forum ini saya mau katakan, demokrasi yang berkualitas tidak akan diperjuangkan, tidak akan diberikan, tetapi diperjuangkan. Dan tugas kita untuk memperjuangkan itu termasuk dari sisi pemikiran dan membuat teknikalnya dengan perspektif ideologi, dan Anda bisa membaca buku yang kita tulis itu. Demikian sementara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu saja kesempatan untuk diskusi lebih lanjut, insya Allah kita bisa mendiskusikan secara bersama di sini. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Dr. Puji. Terima kasih banyak dan kita semua yang masih meluangkan waktu untuk terus hadir dan bersama-sama kita pada kesempatan ini. Terima kasih Mbak Dr. Puji. Saya kembalikan ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Warjio, luar biasa. Dan satu hal yang menggelitik pikiran saya adalah ini marketing penulis buku memang begini nih. Jadi tidak dijelaskan semua, tetapi penuh dengan teka-teki sehingga kita ini yang mendengarkan kepingin membaca. Demikian juga ketika saya menerima buku ini, saat pertama saya tertarik, apa sih? Karena sebelumnya saya selalu membayangkan bahwa variabel-variabel untuk mengukur demokrasi itu terbatas. Dan saya melihat ada beberapa hal yang menarik memang di bukunya Pak Warjio ini berkaitan dengan variabel-variabel yang menjadi pendukung untuk melihat kualitas demokrasi. Maka supaya lebih tajam dan lebih menarik untuk kita cari jawabannya, kita buka 2 termin untuk pertanyaan dan diskusi. Dan saya berharap Pak Warjio nanti berkenan untuk menjawab secara tuntas, atau boleh saja deh, karena penulis buku nggak usah tuntas-tuntas banget, tetapi sedikit-sedikit saja biar orang tertarik untuk beli bukunya. Silakan untuk resen atau ditulis di kolom diskusi di chat. Ini sudah ada 3 orang. Saya beri kesempatan yang pertama. Ini tetangga kampung ini. Silakan Pak Sangkot Ahyar. Karena ada tulisan Medan itu. Waktu saya berikan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Apa kabar Pak Warjio? Apa kabar? Saya alhamdulillah Horas. Ya. Pak Beberapa waktu yang lalu, ya kami pernah juga ketemu di sekitar Setiabudi dengan Pak Warjio ya. Begini Pak, saya ingin bertanya berkaitan dengan tema atau judul yang menjadi pembahasan pada pagi hari ini, yaitu mengukur kualitas demokrasi. Saya melihat bahwa demokrasi kita pada sekitar 10 tahun yang lalu itu lebih baik ketimbang demokrasi kita hari ini. Berkaitan dengan apa yang telah dipaparkan oleh Bapak tadi, bahwa demokrasi tidak diberikan, tetapi diperjuangkan. Nah hari ini Pak, kita melihat bahwa ketika kita memperjuangkan demokrasi, tapi kadang-kadang kita tersentuh dengan hukum begitu, sehingga kita sulit membedakan mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus berkenaan dengan delik-delik hukum. Sehingga Pak, hari ini dengan demokrasi yang hadir di Indonesia hari ini, muncul dengan mudah
ormas-ormas maupun parpol-parpol yang hari ini tumbuh subur. Padahal kalau kita lihat di daerah Amerika Serikat yang juga mengatur demokrasi begitu tinggi, mereka hanya ada dua parpol, Republik dan Demokrat. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, sebenarnya bagaimana sebenarnya demokrasi yang harus diperjuangkan itu, dan bagaimana bisa tumbuh subur? Karena saya pernah diskusi dengan seseorang, katanya ketika partai itu terlalu banyak, sebenarnya itu tidak baik. Tetapi hari ini malah itu yang terjadi berkaitan dengan diperjuangkan tadi, Pak. Karena semua orang memperjuangkan itu, gitu, Pak. Kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali, tetapi ini kalau diperbolehkan, Pak Sangkot, saya juga akan membacakan satu pertanyaan dari peserta yang sudah masuk di ruang chat, biar nanti mungkin bisa dijawab sekalian. Dari Pak Hendra Zakaria, beliau menjelaskan, mungkin Pak Warjio juga bisa membaca. Seperti yang diketahui, pada Maret 2020 Indonesia sedang mengalami masa pandemi, di mana pandemi itu memberi banyak dampak sektor sosial, ekonomi, begitu. Menurut LIPI, terdapat data-data itu dan faktor yang menyebabkan turunnya kualitas demokrasi tahun 2021, salah satunya adalah regulasi dan pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat atas nama keamanan, yang memicu asumsi banyak orang bahwa pemerintah berupaya memusatkan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaannya, bagaimana demokrasi pasca pandemi? Mungkin Pak Warjio, dari dua penanya, yang terhormat Pak Sangkut dan Mas Hendra tadi, mungkin bisa bergayung untuk dijelaskan. Silakan, Pak Warjio, masih bersama kita? Baik, masih alhamdulillah. Ini Bu Dr. Puji ya. Masya Allah, ini pertanyaannya mantap-mantap semua ini ya. Dan kita senang ya, artinya pemahaman kita sudah masuk pada tatanan isi daripada demokrasi itu ya. Jadi ini sangat menarik untuk memahami bagaimana kita melihat demokrasi itu. Baik, yang pertama barangkali kita coba akan merespon ya apa yang disampaikan oleh Pak Sangkot tadi ya, yang sudah disampaikan terkait dengan kualitas demokrasi ya. Betul ya. Salah satunya tadi disinggung, di Indonesia partai politik banyak. Sementara di Amerika itu cuma 2. Lalu kalau kita tanya lebih jelas, apakah Indonesia lebih berkualitas atau dari sisi malah Amerika gitu ya. Pertama bisa kita jelaskan, tidak terburu-buru dengan kemudian menetapkan siapa yang ini ya. Paling tidak dasar teorinya tadi sudah kita jelaskan bahwa di dalam memahami demokrasi, setidaknya kita bisa mengkelompokkannya itu dalam 3 perspektif. Pertama adalah prosedural versus substantifnya. Kalau bicara prosedural, misalnya bahwa prosedural itu dilaksanakan berbasis pada peraturan perundang-undangan, ya, dan juga atas hukum yang sudah dilaksanakan, waktu yang telah ditetapkan, dan komitmen untuk itu, gitu ya. Dalam konteks tadi, saya kira tidak juga ada jaminan bahwa satu negara dikatakan berkualitas dengan memberikan katakanlah kesempatan partai yang lebih besar jika partisipatif partai politik yang ikut di dalamnya secara substantif tidak diberikan kekuasaan untuk lebih banyak beraktivitas gitu. Dalam konteks demokrasi, batas-batas misalnya penentuan katakanlah level ya, apakah namanya electoral threshold atau presidential
threshold ini juga mengindikasikan bahwa negara tertentu kalau secara politik pasti punya dasar tersendiri gitu. Jadi saya kebetulan waktu tahun 2015 ke Amerika, itu masih di dalam proses persaingan antara calon-calon yang akan ditetapkan oleh partai politik, baik di kubu Republik ataupun di Demokrat. Waktu itu saya melihat ya di mana-mana tempat ketika saya turun dari pesawat di New York itu ya, bagaimana Trump berusaha untuk menampilkan dirinya sehingga bisa dipilih oleh Partai Republik. Sama persis ya, Hillary Clinton juga sedang berusaha agar bisa dipilih Partai Demokrat, dan itu running ke berbagai wilayah state di Amerika gitu, rame gitu. Dan kita tahu akhirnya keduanya baik Trump ataupun Hillary itu ditetapkan oleh partai masing-masing. Trump ditetapkan oleh Partai Republik dan kemudian Hillary ditetapkan atau terpilih ya oleh Partai Demokrat gitu. Persoalannya bukan siapa yang kemudian terpilih, tapi prosesnya running ya, kampanye di berbagai daerah itu memberikan satu proyeksi dan aktivitas bagaimana demokrasi diberikan kesempatan kepada siapa yang mau maju dan kemudian dikoneksikan di berbagai tempat. Apakah kita melakukan atau terjadi proses yang sedemikian di Indonesia? Saya pikir kalau kita lihat dari beberapa pengalaman kita di pemilu, kita belum merasakan itu. Ya, proses penentuan siapa yang akan jadi calon presiden, ya, belum kategorinya seperti itu. Kecuali dulu pernah misalnya ya di Partai Golkar itu coba untuk melakukan itu. Tapi sekarang kita tidak menemukan itu lagi. Gitu ya. Jadi walaupun di sana dua partai di Amerika, tetapi proses-proses demokrasinya itu secara substantif itu memberikan satu perspektif yang lebih real. Kita banyak partai, tetapi ya konektivitasnya masih banyak dipegang dan terkoneksi dengan kekuasaan. Dan itu terreflektif ketika misalnya pemilihan kepala daerah. Daerah hampir tidak banyak punya kesempatan yang besar untuk menentukan siapa kepala daerahnya karena harus ditentukan secara terpusat. Jadi substantifnya itu masih dipertanyakan. Juga demikian ketika kita singgung persoalan politik versus ekonominya, sebagaimana saya sebutkan tadi, ini bisa kita kategorikan apakah itu berkualitas atau tidak, gitu. Nah ini ya beberapa isu yang saya kira bisa kita sebutkan di dalam merespon pertanyaan Pak Sangko tadi. Kemudian betul ya. Bagaimana demokrasi pasca pandemi? Memang pandemi yang kemarin kita memang 2 tahun ya tinggal di rumah begitu saja, kita terjebak di dalam persoalan-persoalan dan tetapi juga membuka wawasan kita bagaimana kemudian rejim di berbagai negara itu memperlakukan demokrasi itu. Ya. Dan sayangnya terus terang saja ini belum ada satu riset-riset yang secara lebih real ya menganalisis praktek demokrasi lokal terutama di konteks pilkada pasca atau saat atau true pandemi ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa banyak umumnya kita mengetahui petahana atau yang memiliki jejaring kekuasaan yang kuat dengan elit rejim umumnya yang banyak terpilih di dalam pilkada itu. Apa yang bisa kita baca? Ya, saya mengamati dan kemudian dituliskan di dalam buku Demokrasi di Era COVID-19 ini juga produk dari masa pandemi dan saya opini-opini saya, pemikiran saya ketika memahami demokrasi terutama lokal di masa pandemi mengindikasikan bahwa ada kecenderungan ya rejim itu memanfaatkan pandemi untuk melestarikan kekuasaannya. Orang dilarang keluar sehingga controlling terhadap pilkada itu menjadi berkurang. Gitu. Ya. Orang dilarang untuk berkampanye lebih besar. Tapi kemudian rejim punya kekuasaan untuk melakukan ya aktivitas pengawasannya sendiri dan mengkoneksikan kekuasaannya. Itu terjadi
ya di dalam konteks pilkada gitu. Jadi dalam perspektif realitas kita pahami, ya kebetulan saya juga membimbing beberapa mahasiswa di S2 Ilmu Politik yang dia konsentrasi terhadap praktik demokrasi pilkada lokal, itu mengindikasikan demikian gitu. Jadi bagaimana demokrasi di pasca pandemi? Ya, kalau saya kita berharap pandemi ini segera selesai. Di beberapa tempat itu pandemi kita, ya COVID itu sudah dianggap sebagai endemi, seperti flu biasa. Saya kira itu harus menjadi sebuah terobosan ya. Ketimbang kita memahaminya dalam konteks pandemi karena kemungkinan bisa sangat digunakan ya untuk bagi rejim tertentu misalnya untuk melestarikan atau mendukung kekuatan-kekuatan yang sesuai dengan kekuatannya seperti itu. Jadi bagaimana pandemi demokrasi pasca pandemi, saya jawab tergantung bagaimana rejim memperlakukan pandemi itu. Dan tergantung juga bagaimana kemudian kontrol warga kita, masyarakat melihat perspektif itu. Ya. Jadi ini sebuah isu yang masih perlu kita pelajari lebih dalam lagi ya. Tapi beberapa kasus di berbagai negara, banyak negara-negara memperlakukan pandemi itu sebagai sebuah momen kesempatan untuk melestarikan kekuasaannya. Ya, karena bagaimanapun orientasi masyarakat adalah kesehatan. Ya, di Korea Selatan kemarin tuh kita lihat karena rejimnya dianggap punya kemampuan mengelola kesehatan, ketika pemilu pertama di masa pandemi, dia akhirnya terpilih kembali. Gitu. Ya, jadi tergantung bagaimana respon rejim terhadap memperlakukan pandemi itu dan hubungannya di demokrasi. Saya kira itu, Bu Dr. Puji, merespon dua pertanyaan itu. Baik, luar biasa Pak Warjio. Ini moderatornya kebingungan ini Pak Warjio. Kenapa? Karena pertanyaan banyak sekali. Dan kita usahakan untuk bisa tuntas terjawab diskusi ini sehingga nanti akan membawa hasil pengetahuan khususnya untuk teman-teman mahasiswa ini. Mas Sajiwo siap-siap buat seri berikutnya ini. Iya betul, Mas Sajiwo siap-siap. Tetapi sebelumnya Pak Warjio, saya akan bacakan pertanyaan di chat. Izin bertanya demikian. Ini dari Andromeda. Wacana penundaan atau penambahan periode Presiden Joko Widodo oleh sekelompok kepentingan, di mana penundaan ini tidak seperti pilkada yang lalu, di mana hanya 3 bulan. Karena kondisi yang saat itu tidak memungkinkan, namun ini ada wacana setelah 3 tahun. Berarti ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam hukum, di mana dalam hukum itu mudah dirubah ketika adanya sebuah kepentingan. Apakah ada korelasi antara ketidakpastian hukum dengan indikator demokrasi sebuah negara? Dan bagaimana dampak dari ketidakpastian hukum terhadap negara demokrasi? Ini dari Mas Andromeda dan kita sambung dengan pertanyaannya Mas Sajiwo. Mas Sajiwo, sudah siap, Dek? Oke, Bu. Silakan. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya dari Puji, kemudian dari Pak Warjio. Agak keras bisa, karena suaranya sangat lirih. Oke, yuk. Udah, ini Bu, udah jelas suaranya. Ya, silakan. Oke, sebelumnya yang ingin saya tanyakan ya, jadi untuk kondisi demokrasi di Indonesia, kemudian dari parameter-parameter yang mungkin digunakan para lembaga survei untuk mengukur bagaimana indeks demokrasi itu kan dalam ranah-ranah teknis gitu. Di situ ada kayak semacam bagaimana partisipasi politik, kemudian bagaimana bonum publikum atau civil society itu terbangun dengan baik, kemudian ada juga pemahaman demokrasi di tataran masyarakat. Itu kan menurut saya itu cuma ranah-ranah teknis, sedangkan ada masalah yang lebih besar daripada itu yang menyebabkan kualitas demokrasi Indonesia itu bisa dikatakan cenderung stagnan. Kualitas kita kan di angka berapa 6, berapa. Sajiwo, Mas Sajiwo, kamu apa pakai headset? Enggak, Bu.
atau pakai handphone? Pakai HP. Ya, suaranya tidak jelas terdengar, Dek. Handphonenya didekatkan atau ini kamu gerak-gerak terus sehingga coba. Yuk, dilanjutkan Oke, saja, mungkin jangan aja, Bu, ya. diulang. Gini aja ya, Bu ya. Mm-mm. Oke, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf tadi mic-nya agak terganggu ya. Jadi saya ulangi untuk bagaimana kualitas atau indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia itu cuma dalam ranah-ranah teknis. Artinya bagaimana partisipasi politik, kemudian bagaimana civil society atau bonum publikum, ruang-ruang publik itu dibangun secara baik, kemudian pemahaman masyarakat tentang demokrasi itu seperti apa, itu kan menjadi indikator utama dalam penentuan indeks demokrasi seperti itu. Nah, kemudian menurut saya ada yang lebih besar daripada itu. Apa sebenarnya kalau kita melihat demokrasi, kemudian bagaimana seharusnya demokrasi terbentuk di Indonesia, sependek pengetahuan saya dalam beberapa buku yang saya baca, bahwasanya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah kedaulatan politik. Kedaulatan politik itu mencakup bagaimana masyarakat bebas dalam menentukan pilihan atau sikap politiknya. Nah, itu menjadi bagian penting dalam Dek, pertanyaannya, Dek ya. Pertanyaannya jangan malah paparan, yuk. Langsung pertanyaannya, to the point, yuk. Pertanyaan saya ini, Bu. Sebenarnya apa sih gitu yang menyebabkan Indonesia itu cuman sampai ke dalam tahap demokrasi yang prosedural gitu. Yang diukur hanya ranah-ranah teknis. Kenapa nggak bisa dalam ranah-ranah demokrasi substantif? Atau kata Habermas itu demokrasi deliberatif gitu. Terima kasih, Bu. Oke, good. Pertanyaannya menjadi jelas ketika kalimatmu yang terakhir. Pak Warjio, saya aturkan waktunya. Siap, terima kasih Bu Dr. Puji, dan dua pertanyaan menarik ya dan mendalam ini. Pertama tadi oleh Mas Andromeda ya, kemudian kalau nggak salah tadi namanya Mas Sajianto gitu ya. Tolong dikoreksi jika saya salah ya. Yang pertama jelas. Oh, Sajiwo. Ya, waduh ini hebat ini. Yang pertama saya akan respon dulu pertanyaan Mas Andromeda. Jelas Mas bahwa ketidakpastian hukum ini akan mempengaruhi kualitas demokrasi. Sebab apa? Kualitas demokrasi salah satunya diukur dengan kepastian hukum itu. Ya, tadi kan kita disebutkan contohnya tadi kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh Wolfgang ya, Merkel tadi dan Heiko Gibler tadi, itu masuk di dalam ranahnya persoalan freedom tadi ya, merujuk pada fungsi rule of law tadi. Fungsi rule of law itu adalah artinya ada kepastian hukum yang dilaksanakan. Kalau kepastian hukum tidak ada, inilah yang akan mempengaruhi buruknya kualitas demokrasi. Bisa sesuka-suka para penguasa, dan kalau itu bisa terjebak pada otoritarianisme itu. Oleh karena itu, demokrasi itu harus didasarkan pada rule of law yang jelas dan berketetapan. Karena apa? Dampak ketidakpastian hukum ini tadi akan munculkan otoritarianisme. Ya, masyarakat bisa terkungkung terhadap apa yang menjadi kebijakan oleh pemerintah ya, yang belum tentu itu sangat diperlukan gitu ya, atas alasan apapun gitu. Kemarin barangkali mungkin tadi saya singgung menyangkut persoalan pandemi ya, dan oleh banyak negara itu memang banyak dimanfaatkan untuk melestarikan kekuasaannya atau malah kemudian menjebak masyarakatnya itu dalam proses-proses yang bisa menjurus otoritarianisme. Saya kemarin mengemukakan satu istilah ya, ketika saya diminta memberikan kuliah umum di Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Prodin Politik Mas Kang Dr. Iding itu, apa yang disebut hell dictatorship. Gitu ya. Itu juga bagian daripada proses itu. Munculnya dictatorship itu memanfaatkan masa pandemi. Dan itu sekali lagi akan menjejaskan atau menurunkan kualitas demokrasi. Persoalan masa jiwa tadi ya.
apa sebenarnya yang menyebabkan ya persoalan demokrasi katakanlah tidak berkualitas tadi ya. Tadi betul ya beberapa isu yang disampaikan oleh Mas Sajiwo itu ya. Kenapa kita hanya terjebak pada demokrasi yang prosedural? Saya melihat dari beberapa perspektif teoritik ya, analisis komparatif negara-negara, maka persoalannya adalah pertama literasi demokrasi, terutama demokrasi berkualitas kita rendah. Jadi seolah-olah kita hanya cukup memahami literasi demokrasi itu sebagai demokrasi yang menjalankan pemilu. Padahal bukan hanya itu. Gitu ya. Jadi literasi kita terhadap demokrasi, terutama demokrasi yang berkualitas itu rendah. Ya. Dan saya melihat terutama di Indonesia sedikit sekali para ilmuwannya atau ilmuwan politik itu menulis buku ya. Kalaupun ada dalam bentuk-bentuk kecil pemikiran melalui jurnal yang saya kira itu tidak banyak bisa menjelaskan secara panjang lebar ya mengenai bagaimana demokrasi berkualitas itu jarang menghasilkan karya-karya yang mendalam. Ya. Orientasi juga pemahaman demokrasinya hanya masih bersumber pada wacana, bukan pada bentuk penilaian teknikal praktis. Kalau kemudian penguatan literasinya kuat dan kemudian didistribusikan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang publik, ini akan mendidik masyarakat kita akan pentingnya demokrasi yang berkualitas itu. Bukan hanya persoalan demokrasi, tetapi kualitasnya. Itu yang pertama ya, jadi kurangnya literasi itu. Yang kedua tentu saja ini tidak atau ada kaitannya dengan politik demokrasi itu yang terutama dimainkan oleh rejim dan kelompok-kelompok kepentingan. Gitu. Sebab kalau kemudian wacana demokrasi berkualitas ini terus didengungkan dan menjadi gerakan masyarakat, gitu ya. Ini akan bisa menjadi dianggap bumerang oleh para rejim ya gitu. Dan kita sebenarnya itu sudah merasakan itu di masa Orde Baru. Dan kita terbuka kembali di reformasi. Sayangnya ya dalam jangka katakanlah 10 tahun terakhir gitu ya, wacana itu kembali menguat kembali karena apa? Konsentrasi kita pada politik pembangunan. Di mana perspektif demokrasi berkualitasnya itu menjadi korban gitu. Ya. Ini persoalan kita. Dan sayangnya kita terus terang dunia akademik ini banyak diamnya. Diam dari sisi hasilan karya ataupun dari sisi pressure terhadap keadaan ini. Ya karena bagaimanapun menurut saya ujung tombak pemikiran demokrasi yang berkualitas itu bukan saja dihasilkan oleh para kelompok-kelompok akademik, tetapi juga mempraktikannya itu dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Bukan hanya di ruang kelas. Kita harus turun pada partai politik, kepada NGO, kepada media. Sehingga kemudian ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Karena siapa lagi ya orang yang paling banyak pemikir kalau kita rujuk para filosof itu, mereka sih ya seperti itu. Dan kita itulah dia yang berada di dalamnya. Itu alasan kenapa kemudian kita hanya terfokus pada prosedural. Yang ketiga ya saya kira juga tadi ya ada hubungannya konektivitas para akademisi, demikian juga praktis seperti KPU Bawaslu, ini juga menurut saya itu harus ditingkatkan. Ya, KPU harus kita dampingi ya, bukan hanya untuk melaksanakan mereka dalam konteks prosedural tugas mereka, tupoksinya, tapi juga meningkatkan kualitas. Saya kebetulan untuk S2 mengajar mata kuliah asesmen kualitas pemilu. Ya, mudah-mudahan bukunya juga ini akan insya Allah segera terbit. Saya selalu katakan bahwa tidak cukup kita hanya konsentrasi pada demokrasi yang prosedural, tapi juga substantifnya dengan memberikan penilaian yang berkualitas kepada demokrasi itu menjadi penting. Ya, saya kebetulan menemukan ada 15 asesmen yang bisa kita nilai itu untuk nilai pemilu yang berkualitas tergantung nanti mana
Ya karena kebetulan kita di USU di S2-nya bekerja sama dengan KPU RI, itu para komisionernya itu disekolahkan ya, dan mereka menjadi juga nantinya ujung tanduk untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Kita harap juga demikian kepada Bawaslu. Dan tentu saja juga pemahaman media ya terhadap demokrasi yang berkualitas. Bukan hanya demokrasi, tetapi pemilu yang berkualitas. Nah, saya kira itu dulu ya. Bu Dr. Puji, terima kasih. Ya, siap Pak Warjio. Siap. Ya ini tadi yang saya sampaikan, semakin waktu bergulir, pertanyaan itu semakin banyak. Nah, kiranya Pak Warjio sambil mendengarkan saya membaca pertanyaan dari teman-teman, bisa sambil seruput kopi atau tehnya, dan Siap, sambil terima menghela kasih. nafas dulu. Siap. Saya bacakan pertanyaan dari Royhan Fadil. Nah, nanti sembari Pak Ade Indra Caniago mempersiapkan diri untuk bertanya, Pak Indra, saya bacakan dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Izin bertanya, Pak, menurut Bapak, demokrasi yang berada di Indonesia saat ini apakah telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para founding father? Dan apakah telah berjalan baik? Di mana secara pelaksanaan yang ada di masyarakat keadaannya semakin dipersulit untuk melaksanakan proses demokrasi maupun ketika melakukan pencegahan akan mendapatkan sebuah cegahan yang berasal dari pihak lainnya yang memiliki kekuasaan. Nah, ini moderator itu mencoba untuk memahami pertanyaan dan menerjemahkan untuk membacakan dengan lebih baik, ternyata pada titik ini tadi gagal Pak Warjio. Lalu bagaimana menyikapi milenial, khususnya kami mahasiswa yang apatis terhadap demokrasi di Indonesia? Pertanyaan berikutnya mungkin hampir senada Pak Warjio dari Mbak Ida Listiani. Kalau tadi dari Mas Royhan. Dari Mbak Ida, pertanyaannya begini. Pak, saya bertanya, demokrasi yang berada di Indonesia saat ini, apakah telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Nah, ini hampir sama pertanyaannya. Kemudian, bagaimana jika dilaksanakan sebuah pemilihan kepala pemerintahan yang berasal dari independen, itu apakah akan dipersulit begitu? Kemudian ada pertanyaan yang hampir sama, menanyakan demokrasi kita. Bagaimana terkait dengan penundaan pemilu tahun 2024? Nah, ini nanti Pak Warjio diminta untuk menjelaskan. Dari Pak Darsono bertanya begini, Pak. Dengan membandingkan berbagai model demokrasi yang diterapkan di berbagai negara dengan indeks masing-masing, kira-kira model demokrasi yang bagaimana yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia? Bila diistilahkan dengan demokrasi Pancasila, bagaimana bentuknya? Nah, satu lagi saya bacakan Pak Warjio. Punokawan, wong cilik atau orang kecil, Wulu Cibur, kemudian ketika era demokrasi politik, pemilu, memilih wakil rakyat, pemimpin. Mereka, wong cilik, diposisikan sebagai pihak yang berkualitas, sebagai penuntut terwujudnya, terpilihnya seorang pemimpin. Ini sebagai tesis. Di sisi lain, ketika wakil rakyat, pemimpin itu telah terpilih, ada kecenderungan pemimpin tersebut malah memposisikan punokawan, wong cilik atau orang kecil tadi sebagai pihak yang tidak berkualitas atau tidak penting. Ini sebagai antitesisnya. Dalam hal ini, di mana posisi kualitas demokrasi yang menjadi dambaan masyarakat? Saya bacakan dalam bahasa Jawa dari Prof. Yahmo, sebetulnya ini nyuwun tulung dipun jlentrehaken kanthi terang terwoco. Mohon untuk dijelaskan sehingga semuanya menjadi jelas. Ini dari Prof. Yahmo, sintesisnya seperti apa begitu. Baik, itu ada 4 penanya di
ruang chat, kemudian saya beri kesempatan kepada Pak Ade Indra, masih bersama kita. Masih Mbak Puji, terima Masya kasih. Allah. Oke, silahkan. Salam Mas Iya. Ade. Siap, Prof. Assalamualaikum, salam sehat untuk semua. Waalaikumsalam. Siap. Ya, ini menarik ini, Prof. Ini meskipun kirimannya belum sampai ke Palembang nih. Masya Allah. Siap. Prof, pertanyaannya bagaimana kita mengukur demokrasi kita ini ketika semuanya semu, Prof? Ya. Pertama saya berangkat dari adagium demokrasi. Demokrasi kita ini kan adagiumnya harusnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Faktanya demokrasi kita hari ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk pejabat dan keparat-keparatnya. Kemudian, ya, saya melihat kalau kita ngukur baju, kalau pakai baju kita pas, Prof. Persoalannya, ya kan, yang diukur Prof Warjio untuk jahit baju saya. Asik. Ya kan, karena kita tahu masyarakat kita hari ini itu semua golput, Pak. Hampir 100% golput, Pak. Ya kan. Nah, mungkin terminologi golputnya yang harus saya luruskan, karena terminologi saya pasti beda dengan kebanyakan orang. Karena golput saya ini golongan penerima uang tunai, Prof. Sehingga kita tahu semua dimobilisasi. Jadi kalau toh ada partisipasi, tidak ada partisipasi aktif. Semua dimobilisasi, Prof. Nah, pertanyaannya gimana kita akan mendapatkan ukuran yang ideal gitu. Karena kalau kita bicara demokrasi, saya sepakat dengan Prof, kita selalu diajarkan bagaimana direct demokrasi di Yunani. Tapi pertanyaannya, kita nggak pernah dikasih tahu kenapa demokrasi itu menghilang abad ke-5 sebelum Masehi pasca kekalahan Yunani dari Sparta. Demokrasi baru kembali muncul di abad ke-18. Nah, harusnya saya sepakat dengan Prof, ya akademisi ini ngomong gitu loh, bahwa inequal ini luar biasa gitu. Kita nggak akan pernah mencapai apa yang menjadi adagium demokrasi ketika hari ini ya semua lebih banyak diam gitu loh. Ya mohon maaf kan lucu ini kalau kita lihat Republik ini hari ini, ya saya jujur aja Prof lebih mendukung Jokowi seumur hidup lah, daripada kita buang sia-sia untuk pesta pemilu yang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Saya pikir itu, Prof, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan menurut Prof gitu loh. Karena saya kebetulan badan ini separuh di lapangan, separuh di kampus, tapi lebih banyak di lapangan sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, ya terminologi golput saya itu, Prof. Jadi masyarakat kita lebih banyak, ya kalau ke bawah itu semua teriaknya NPWP, nomor piro wani piro. Kita kasih edukasi juga ujung-ujungnya terakhir yang kasih duit yang dia pilih. 2000 nih, sudahlah, baik-baik aja kalau ada maunya katanya. Nggak mungkin kami pilih lagi. Tapi malam apa orang gerilya, malam pemilihan, ya itu yang dia pilih kan lucu, kontraproduktif gitu. Nah ini persoalannya kan seperti itu. Nah, tadi ada satu hal terakhir ini, Prof. Ini menarik karena saya juga kurang lebih 10 tahun yang lalu juga sudah teriak di komunitas kita bahwa demokrasi kita seperti yang disampaikan oleh Bung Hatta itu kan Pancasila. Dan pertanyaannya kalau ditanya demokrasi yang seperti apa, ya itu sila keempat kan gitu. Konkret sebenarnya menurut saya. Karena kita nggak mampu untuk mengikuti demokrasi yang ultraliberal. Nah, ketika kita bicara demokrasi yang ultraliberal, akhirnya apa? Kita dibajak, Prof. Mereka paham betul, kita tahu muaranya itu, hulunya itu partai. Kita sama-sama paham iron law, oligarkinya Robert Mitchell, ya kan? Dan hari ini berkelindan dengan kartel, Prof. Ini kan bikin kita gerah gitu loh. Jadi ketemu dia dan rakyat nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Nah, saya berharap buku ini tidak hanya sekedar mengukur sesuatu yang semu, Prof, ya. Saya yakin sama halnya ketika Machiavelli menuliskan bukunya, banyak yang bertanya gitu loh. Saya bilang Machiavelli punya tulisan di halaman terakhir dan itu disampaikan ke saya. Kalau tuh Anda mau ikuti cara-cara itu, ya Anda harus jawab ketika kekuasaan ada di tangan, Anda mau lebih baik atau lebih bajingan dari sebelumnya, kan itu tuh Prof, pesan Machiavelli sama saya. Nah, saya berharap itu, Prof, bagaimana supaya
apa yang kita ukur ini tidak semu, Prof. Kita sekedar mengukur, kemudian kita happy dengan angka-angka, tapi faktanya tadi demokrasi tetap dinikmati oleh pejabat dan keparat-keparatnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kang Ade. Masya Allah. Ya, ini saya mau mengulang pejabat dan bla 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 itu nggak selancar Bang Ade nih. Maka silakan Pak Warjio dijawab. Sepertinya 4 yang ada di kolom chat saya bacakan selaras dengan pertanyaan Bang Ade. Baik, terima kasih ya. Kalau dilihat dari posisi, ini kayaknya saya seperti sedang diuji, mau ujian doktoral ini oleh para penguji ya. Ya, karena pertanyaannya mantap-mantap sekali ini, ya kan. Tapi ini membuat kita senang karena apa? Ini menjadi perhatian kita ya. Kang Ade tadi dengan berbagai istilahnya itu cukup menarik karena memang realitasnya kita banyak temukan di persoalan-persoalan tersebut gitu ya. Jadi bukan di tataran teori tetapi juga di tataran praktis. Betul. Saya akan coba respon beberapa tempat pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah Indonesia sekarang ini sudah masuk atau posisi Indonesia seperti apa sekarang ini? Sederhananya untuk menjawab ini kalau kita merujuk atau ikuti berbagai lembaga ya yang mengindeks demokrasi itu, contoh katakanlah kita sebutkan di Economist ya, itu menyebutkan bahwa Indonesia masuk di dalam kategori menengah, bukan di atas sekali tapi juga diketurun dan nilainya posisinya turun. Terutama yang menjadi catatan itu persoalan HAM gitu ya, kebebasan berbicara dan seterusnya itu menjadi catatan. Demikian juga dengan partisipasi itu beberapa hal menjadi catatan Indonesia posisinya itu jadi turun gitu. Bagaimana kemudian apakah kita masih baik? Saya kira ini perlu sebuah proses ya ke depan. Tergantung pemerintah ya, dan sekali juga tergantung bagaimana pengawasan dan partisipasi masyarakat kita untuk bisa terlibat aktif mengawasi pemerintah. Ini menarik ya, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi kalau jawaban seperti itu kita bisa merujuk beberapa lembaga-lembaga pengindeks itu. Kita tidak masuk dalam posisi yang baik gitu. Ya, malah kita kembali ke belakang ya. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif ini, orientasi ya, developmentalism itu sekarang mewacana kembali gitu. Masa Soeharto dulu konsepsi developmentalism itu ya dengan berbagai implikasinya. Itu berpotensi dan sudah terjadi memundurkan demokrasi. Untuk mengamankan pembangunan berbagai cara itu rejim melakukan itu berdampak pada demokrasi itu kualitasnya. Milenial, ini juga jadi perhatian kita. Beberapa penelitian ya, milenial ini juga sudah bisa dikatakan tidak peduli lagi terhadap apa itu demokrasi berkualitas gitu ya. Di beberapa tempat mereka lebih suka itu di kafe-kafe. Ya, melihat ini sebagai sebuah kenyamanan ya, ketimbang memikirkan yang lebih besar persoalan-persoalan itu. Tapi mereka juga sebenarnya cukup aktif ya untuk keluar dari persoalan-persoalan itu. Mereka mengekspresikan ya apa yang menurut mereka itu baik, yang walaupun kadang-kadang bisa tidak sesuai gitu. Tapi milenial ini cenderung menjadi poin yang perlu diperhatikan karena bagaimanapun untuk pemilu suara mereka ini potensinya cukup besar sekali ya, potensinya besar sekali sehingga mereka menjadi sasaran bagi partai politik untuk mendapat dukungan gitu ya. Jadi saya kira memang potensi milenial cukup besar sekali. Persoalnya sejauh mana kita para akademisi, lembaga ya, media bisa kemudian berkolaborasi bersama-sama menggandeng milenial ini di dalam proses terutama upaya promosi demokrasi yang berkualitas itu. Aktivitas kepada mereka ini harus banyak dilakukan ya. 2 tahun ini kan kampus kan jadi tidak begitu berperanan memberikan pemahaman mereka. Sama seperti dosen-dosennya kan. Konektivitas di antara dosen juga tidak begitu dulu. Diskusi-diskusi kampus sekarang coba lihat itu kan minim sekali.
Atas alasan tertentu misalnya ada beberapa kebijakan di kampus yang tidak membolehkan diskusi-diskusi itu. Itu terjadi berbagai tempat gitu. Dan ini menjadi fenomena dan paradoks juga. Ya. Kemunduran demokrasi ada di ruang kampus, tapi kita orang kampus tidak begitu memperhatikannya. Nah, ini persoalan, ya persoalan gitu. Kemudian terkait dengan calon independen. Calon independen sebenarnya ini sudah dibuka ya di beberapa pencalonan kepala daerah, mereka ikut terlibat aktif, tetapi ujung-ujungnya mereka juga terjebak dan harus mencari jalan keluar terhadap persoalan ini. Beberapa kasus calon kepala daerah yang diusung atau dia menggunakan jalan independen akhirnya bergabung dengan partai politik. Karena ketika mereka menjalankan pemerintahan di daerah, anggota legislatif yang kita tahu banyak dari partai-partai politik memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki menjegal para kepala daerah ini. Sehingga untuk mengamankan posisi kepala daerah sendiri, akhirnya dia kembali kepada partai politik malah menjadi pimpinan. Salah satunya juga untuk mengamankan dirinya misalnya terkait dengan persoalan-persoalan korupsi misalnya. Karena apa? Konektivitas kekuasaan di pusat gitu ya, jika bergabung dengan partai politik dianggap lebih aman gitu. Ini persoalan kita dari sisi calon independen gitu ya. Secara prosedural dibuka, tetapi bagaimana substansinya itu yang jadi persoalan ya, karena banyak partai politik sebenarnya tidak rela peran-peran mereka itu akan banyak digantikan termasuk oleh independen. Contohnya juga kan partai-partai di daerah juga tidak punya peran yang besar, masih terkonsentrasi di pusat gitu. Ini persoalan-persoalan. Yang ketiga ini terkait dengan model apa sih yang paling sesuai dengan Indonesia. Kalau menurut saya secara pribadi, namanya itu tergantung dari masing-masing. Kalau Indonesia mungkin ya bisa menggunakan konsepsi demokrasi Pancasila. Saya kira itu sebuah terminologi yang cukup baik sekali gitu. Ketika kita kaitkan kualitas demokrasi itu dalam poin-poin Pancasila itu, maka ketika kita bandingkan atau kita korelasikan misalnya dengan pemikiran Wolfgang, Merkel, Heiko Gibler tadi, dengan menekankan kualitas demokrasi, prinsipnya itu kan Merkel itu dan Gibler itu kan 3, freedom, control, dan equality. Kalau kita terjemahkan itu misalnya, hubungannya dengan konsepsi Pancasila itu sebenarnya terekam. Tapi Wolfgang, Merkel, dan Gibler tidak menggunakan konsepsi Pancasila. Kita yang di Indonesia menggunakan dengan demokrasi Pancasila. Artinya, penggunaan kata tertentu tergantung dari wilayah. Persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikannya. Kalau kemudian Indonesia dengan konsepsi demokrasi Pancasila, secara filosofis kita ada dengan konsepsi Pancasila itu, tapi secara praktik juga itu dilaksanakan secara baik, saya percaya kita akan menjadi negara demokrasi terbesar yang dengan kualitas demokrasi yang baik. Tapi persoalannya kita belum sampai pada nilai sana. Ya, karena misalnya di freedom itu, kalau kita lihat fungsinya itu ada rule of law, berbasis kepada peraturan perundang-undangan gitu. Demikian juga dengan individual liberties, kebebasan. Di Pancasila kan juga demikian. Public choice, orang berkumpul, bermusyawarah, berbicara, mengeluarkan pendapat. Istilah Wolfgang itu public choice. Tapi kita kan ya diberikan kebebasan sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu. Demikian juga dengan kontrol, governmental authority. Itu nilai-nilai yang juga ada dalam Pancasila. Demikian juga dengan mutual, ya, constraint itu. Dituntut pemerintah yang berkuasa itu agar lebih bisa bermutu, kinerja yang baik gitu. Nilai-nilai itu ada juga di dalam Pancasila gitu ya. Demikian juga dengan vertical accountability, ya, hubungan kekuasaan itu dengan masyarakatnya itu.
Betul, barangkali ya mungkin pemahaman tadi ya, Mas Ade sudah sampaikan tadi. Ya terus terang saja, masyarakat kita kan para pemilih hanya dijadikan sebagai sumber atau objek ya untuk mendulang suara. Di persoalan lagi masyarakat memanfaatkan situasi. Wah, kapan lagi ini? Ya kan? Sehingga kemudian muncul transaksional tadi itu. Wani Piro, NPWP kan, nomor Piro, Wani Piro gitu. Dan NPWP itu kan juga tidak terjadi hanya di level bawah, tetapi juga di level pusat. Siapa yang menjadi kepala daerah, ya misalnya kan harus berkomunikasi dengan pimpinan partai di tingkat wilayah, demikian juga dengan di tingkat pusat. Itu ada ada makan siangnya, gitu. Dan kita tahu makan siang dimanapun nggak gratis. Di Medan ada namanya rumah makan Bundo, tapi ketika kita masuk bayar, ditagih tagihannya itu. Ya. Proses demokrasi kita berjalan juga seperti itu. Demikian juga dengan equality, ya. Fungsi-fungsinya itu transparansi, itu kan juga nilai-nilai Pancasila. Demikian juga partisipasi dan inclusion-nya itu. Kita menghargai orang luar, bukan hanya kita gitu. Jadi masalah nama itu terserah masing-masing. Dan saya yakin itu dengan konsepsi demokrasi Pancasila diterapkan dengan baik, kita bisa menjadi negara terbesar dengan kualitas demokrasi jika dipraktikkan yang baik. Tapi saya pikir memang ini ada persoalan besar yang terutama tugas akademisi ini. Bagaimana mengisi pemikiran para politikus kita itu sehingga punya wajah dan pemikiran yang baik. Betul, dulu ketika kita eksplorasi pemikiran-pemikiran para filosof ya. Sebaik-baik pemimpin itu ya filosof, dia memandangkan itu. Ada nilai-nilai ketika dia memimpin. Ya, wah ini ternyata nanti nggak bisa. Ini kalau kemudian hanya kelompok tertentu, bagaimana dengan yang ada nilai-nilai filosofi seperti itu. Maka saya kira kita perlu gerakkan ini program-program studi politik, terutama misalnya membuat training-training gitu ya, atau pelatihan-pelatihan ya, misalnya political values gitu ya, for government. Kita buat pelatihannya kepada mereka, political values for political leaders gitu. Itu saya kira sangat perlu kita buat itu. Ya kita bisa kerjasama antar prodi gitu ya dengan lembaga-lembaga itu gitu. Walaupun saya tahu ya sama seperti saya gitu ya, kita banyak dimanfaatkan oleh lembaga untuk memberikan pelatihan itu, tetapi itu bukan dari kampus umumnya, oleh lembaga-lembaga di luar itu. Saya kira itu kerja bareng yang insya Allah terbuka untuk itu. Tadi sebenarnya saya kepingin ya arti bahasa Jawanya itu tadi apa? Saya kepingin tahu, sebab saya walaupun orang Jawa ini udah lama sekali gitu ya. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, ini nggak tahu bahasa Jawa lagi. Gitu. Tolong dipun slentrehaken kanthi terang terwoco. Itu artinya mohon untuk dijelaskan secara jelas dan bisa dipahami. Iya. Siap. Mudah-mudahan penjelasan saya itu seperti itu. Kang Ade ya, Kang Ade betul Kang Ade itu. Realitas politiknya seperti itu. Kita nggak tutup mata lah. Persoalan-persoalan politik uang, nomor piro, wani piro, ya kayak begitu. Sayangnya masyarakat juga terjebak dalam polarisasi yang demikian. Kapan meneh, opo meneh. Iki kesempatan gitu ya, walaupun nilainya 100, 200 gitu kan. Jadi itu terjadi transaksional itu. Kalau kita baca bukunya Mas Mada itu kan, dan kawan-kawan mengenai politik transaksional di Indonesia, jelas itu real. Gitu ya. Kita kan juga di daerah buat penelitian terkait dengan itu ya, podo sama. Gitu. Jadi terjadi seperti itu. Artinya ini tugas dan tanggung jawab kita ke depan untuk mengedukasi masyarakat. Gitu. Sekali lagi, persoalan kualitas demokrasi bukan di tataran pemilunya, tetapi paskanya itu. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, election and development itu harus menjadi bagian persoalan penilaian kualitas demokrasi itu. Jadi ini sesuatu yang menjadi penting ya untuk terus kita lakukan ke berbagai kelompok, dan saya kira
dengan program Kampus Merdeka, ya kita terjemahkan dalam hal yang positif. Ini kesempatan kita juga, ya terutama ilmuwan politik, prodin politik, untuk bisa turun ke lapangan, ke partai politik, ke lembaga-lembaga tertentu, ke masyarakat, ke generasi muda, ke pemerintah bahkan gitu. Makanya terus terang ini saya keliling ya ke berbagai daerah gitu ya. Besok hari Jumat Sabtu saya ke Aceh. Ya sebenarnya bagian daripada proses itu untuk penguatan edukasi politik, terutama penciptaan kualitas demokrasi. Kita jumpa menteri kita sampaikan, kita jumpa pimpinan partai, ketua umum kita sampaikan, kita jumpa ketua partai-partai di daerah juga demikian gitu. Saya kira ini memang momen ya. Terima kasih kepada Apsipol tentu saja dan teman-teman yang memberikan fasilitas kita itu sehingga menggabungkan kita. Bayangkan kalau dari sisi orang ini 200 orang ini kan tadi saya lihat 200 orang lebih, ini sebuah potensi untuk mendistribusikan pemikiran itu. Dan insya Allah saya yakin ini akan terus kita lakukan. Nah begitu Bu Dr. Puji ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Nggih, terima kasih. Luar biasa. Nggih. Ini Pak Warjio, kembali lagi diseruput kopinya sambil saya bacakan beberapa tulisan teman-teman di chat. Ini semakin siang semakin panas. Tetapi juga teman-teman, nanti mohon untuk tidak kecewa karena memang waktu kita ini kan dibatasi. Dan diskusi ini sangat menarik sekali untuk dibuat seri berikutnya ya kan. Pak Aris dan Pak Warjio kan dan Bapak Ketua ini. Saya bacakan saja, nanti mungkin jawaban dari Pak Warjio bisa masuk ke semua kegelisahan teman-teman yang ada di ruang chat. Demokrasi menurut Pak Dr. Mangihut Siregar yang diutamakan adalah mayoritas. Suara mayoritas menjadi kebenaran dan suara minoritas bukan kebenaran atau menjadi asing. Padahal belum tentu mayoritas itu benar dan minoritas itu salah. Bagaimana kita mengukur demokrasi itu? Padahal belum tentu benar. Terima kasih begitu kata Pak Siregar. Kemudian dari Riza, dia bertanya, bagaimana menurut Bapak tren politik polarisasi akibat disrupsi informasi? Dalam hal ini penyebaran hoax, politisasi SARA, dan politik identitas yang terjadi selama ini. Penyimpangan menurut saya tidak terjadi dalam pemilu saja, tapi praktik demokrasi di masyarakat. Informasi yang seperti ini mengalami penyimpangan, seperti yang tadi saya jelaskan, termasuk saling memaki, menghujat di media sosial, sehingga tumbuh buzzer yang dipelihara oleh oknum tertentu, bahkan oleh pemerintah yang berujung pada terjadinya politik polarisasi itu. Kemudian dari Pak atau Mas ini, Andi Ali, Pak Warjio mau bertanya, apakah indeks demokrasi juga menganalisis taraf kelembagaan partai politik sebagai indikator kualitas demokrasi? Rans misalnya memiliki 2 indikator, yaitu stabilitas daya saing partai dan loyalitas pemilih kepada partai, sehingga ciri partai terlembaga dan sehat bagi demokrasi. Akhir-akhir ini kita melihat beberapa partai lama terus merosot daya saingnya, terjadi konflik internal dan miskin kandidat. Dari Muhammad Ferdinand, Pak Muhammad Ferdinand, demokrasi yang berkualitas tidak diberikan, tetapi diperjuangkan. Calon pemimpin daerah-daerah tidak bisa menentukan pemimpin daerahnya sendiri. Harus ada persetujuan dan harus ada restu mungkin ya oleh pusat partai politik itu. Jadi pertanyaan apa itu salah satu dari politik yang berkualitas yang selama ini terjadi. Kemudian Pak Warjio, menurut Ahmad F. Nazumi, Pak izin bertanya, apa yang terjadi dengan kualitas demokrasi jika pemilu di Indonesia diundur? Nah, tadi sudah terjawab mungkin, dan masa jabatan presiden bertambah. Apa dampak buruknya apabila wacana itu terrealisasi? Dan saya baca ini ada pertanyaan yang juga menarik dari Rahel. Pak Warjio,
Jika kita lihat berdasarkan data The Economic Intelligence Unit, ini indeks demokrasi Indonesia naik dari 52 di antara 167 negara yang dikaji. Kenaikan ini dinilai dipengaruhi kuat berkat banyak hal. Tentunya dari aspek keberfungsian dari pemerintah, kebebasan politik sampai dengan partisipasi politik. Tapi yang sangat disayangkan justru indikator budaya politik Indonesia masih berada di angka 4,38 yang masih lebih rendah dari Malaysia dan Timor Leste. Pertanyaan dari Rachel, sebetulnya apa sih yang mempengaruhi masih rendahnya budaya politik di Indonesia? Dan mungkin ini sebagai penutup pertanyaan teman-teman di ruang chat, Pak Warjio. Ya. Dari tadi kan membahas tentang pemilu. Saya ingin berdiskusi menurut Dava tentang cyber demokrasi di Indonesia yang meningkat karena adanya pandemi COVID-19. Di dalam cyber demokrasi, banyak sekali masyarakat yang ikut berdemokrasi, tetapi masyarakat itu belum tentu dan mungkin tidak tahu apa itu demokrasi itu sendiri. Tidak hanya itu, masyarakat juga mudah menerima hoax yang dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan. Menurut Dava, cyberdemokrasi itu perlu partai politik melakukan pendidikan politik. Menurut Pak Warjio, cyberdemokrasi yang dibatasi oleh Undang-Undang ITE, apakah Pak Warjio setuju? Ini hanya dijawab setuju dan tidak begitu. Sepertinya Pak Warjio. Teman-teman yang menulis di ruang chat, saya mohon maaf karena mungkin dengan saya bacakan semua pertanyaan itu mengakhiri pertanyaan di ruang chat, dan saya beri kesempatan satu penanya antara Bayu dan Harsono. Sepertinya dua-duanya dari UNES, yang satu dengan identitas jaket, yang satu dengan tulisan UNES di depannya. Baik, saya berikan kepada Bayu saja. Bayu, kamu ada di sini bersama kami? Ada, Bu. Ada. Ya, silahkan Bayu. Pak Warjo, perihal pemilu, saya punya satu hal yang mengganjal tentang adanya pilkada pada tahun 2022 dan 2023, di mana pada selama rentang waktu itu ada 271 daerah yang terdiri dari 24 provinsi dan 247 pejabat, di mana sesuai dengan pasal 21 ayat 8 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional untuk kepala daerah di seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di mana untuk pemilihan pejabat gubernur itu nama-nama diusulkan oleh Kemendagri lalu diputuskan oleh Presiden. Untuk bupati wali kota nama diusulkan oleh gubernur lalu diseleksi dan Kemendagri. Di mana melihat hal tersebut maka sangat rawan akan adanya politik kepentingan, sangat rawan akan adanya ditunggangi siapa atau menunggangi siapa, sehingga kemudian akan timbul seperti bukan pertanyaan sih, timbul benak saya seperti apakah nanti kemudian bisa seorang TNI atau Polri bisa menjabat sebagai pejabat negara yang diputuskan oleh gubernur seperti itu, di mana beberapa kasus juga pernah ada pejabat seperti TNI dan Polri yang menjabat sebagai pejabat, di mana itu menurut kontra yakni dikhawatirkan masih ada reformasi, adanya mungkin kemudian ada dui fungsi dan adanya yang lain. Maka ketika kita berbicara demokrasi, tentunya hari ini akan mencari demokrasi sehingga partisipasi rakyat itu juga bisa untuk memilih kepala daerah pada fase ketika periodenya habis. Itu apakah menurut Pak Bajio, apakah hal tersebut berdampak besar untuk pengurangan kualitas demokrasi Indonesia seperti itu? Terima kasih. Oke, Bayu. Oke. Mungkin ini juga mengakhiri pertanyaan dari semua teman-teman. Sehingga saya berharap Pak Warjio nanti tuntas ketika menjawab. Sudah bisa dimulai nih, Bu Dokter? Silakan. Baik. Terima kasih ya.
Yang pertama memang ini pertanyaan makin menarik ya, makin mendalam dan mengakar. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi kita sangat memperhatikan berbagai isu yang terjadi ya. Pertama tentu saya akan respon terkait dengan politik identitas, atau ini bagaimana hubungan politik identitas dengan katakanlah terkait dengan SARA ataupun tren-tren politik yang berkaitan dengan itu, dan apa dampak terhadap politik atau demokrasi yang berkualitas. Dalam demokrasi, kalau kita merujuk berbagai istilah yang sebutkan tadi, sebenarnya jelas ya bahwa memberikan kesempatan kepada entitas apapun yang ada itu untuk kemudian bisa memberikan perspektif dan aktivitasnya. Nah sayangnya ini kadang-kadang diterjemahkan dalam bentuk yang negatif. Misal, kalau saya menilai, saya justru melihat politik identitas itu sesuatu yang positif dari sisi menumbuhkan kualitas demokrasi. Karena apa? Identitas itu diberikan kesempatan, diberikan tempat untuk bisa kemudian mengekspresikan sebagai kekuatan politiknya. Dan dengan itu mereka bisa ya berkolaborasi membangun bersama-sama akhirnya nanti gitu. Tapi dalam analisis di Indonesia terutama ini kan dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Yang tidak boleh adalah kemudian ketika identitas itu bertentangan, ketika direfleksikan dalam bentuk praktis politik itu bertentangan dengan nilai, terutama dengan hukum, saling mencerca, menjelekkan kelompok masing-masing gitu. Orang etnik tertentu, dia minta pendukungan tertentu oleh etnik tertentu, itu kan sesuatu yang baik, nggak ada masalah itu. Tapi itu harus direfleksikan secara baik dan dengan tidak menjelekkan kelompok-kelompok lain. Yang terjadi kita, begitu ya, seolah-olah ini politik identitas menjadi satu momok, kekhawatiran untuk terjadinya sesuatu yang buruk. Padahal sebenarnya persoalannya itu ada, ya law enforcement-nya itu yang tidak dilaksanakan secara baik. Ini sesuatu yang saya kira menjadi sebuah tren yang terjadi, padahal itu potensi untuk menguatkan demokrasi yang berkualitas itu. Gitu. Jadi ini sesuatu saya kira yang harus kita rethinking again ya, membuat pemahaman kita mengenai politik identitas itu. Gitu. Yang kedua, tadi terkait dengan ini ya, indeks terutama the intelligence itu tadi yang menempatkan Indonesia terutama dalam perspektif budaya politik. Apa yang mempengaruhi budaya politik itu sehingga kemudian mempengaruhi nilai Indonesia itu menjadi rendah? Ya terus terang saja budaya politik ini kan terkait dengan identitas tertentu gitu ya, dan apa yang mereka lakukan berdasarkan latar belakang. Jadi misalnya kalau di dalam konteks partisipasi, betul kata Kang Ade tadi, kita masih mobilisasi. Ya, masih mobilisasi. Kita seolah-olah menjadi kebanggaan dengan tidak berkonsentrasi pada substantif. Misalnya, wah ini target pemilu harus 99% masyarakat memberikan suara. Itu bukan hal baru karena dulu di masa Orde Baru rata-rata partisipasi politik kita itu kan tinggi, di atas 95, 29 begitu ya. Tapi itu sangat mobilisasi. Malah diarahkan untuk memilih Golkar waktu itu. Ini yang jadi persoalan kita. Jadi budaya politik itu rendah karena memang kita masih mobilisasi dan terutama masih munculnya praktik-praktik gitu. Jadi sekarang ini budaya politik uang itu menjadi bagian daripada identitas politik, budaya politik kita. Jadi itu yang membuat kenapa itu rendah gitu ya. Yang ketiga itu demokrasi di dalam partai. Saya kebetulan menulis 2 buku ya terkait dengan partai politik. Itu tata kelola partai politik ya dalam gelombang demokrasi ketiga dan good party governance gitu. Buku yang pertama terkait dengan tata kelola partai, saya ceritakan di situ bagaimana gelombang demokrasi itu menghantui ya partai-partai politik ya. Ada partai yang mampu merespon, ada yang tidak, masih terjebak dengan polarisasi yang lama. Sehingga kemudian
perlu ditata, dikelola kembali partai-partai merespon perubahan gelombang demokrasi itu. Intinya partai-partai yang merespon gelombang demokrasi ketiga terutama dan membuat partai-partainya itu lebih smart, lebih baik dengan merespon perubahan teknologi itu akan lebih mudah mendekati pemilih dan lebih mudah mengorganize secara internal gitu. Dan di dalam buku Good Party Governance yang saya bandingkan antara partai di Malaysia dan di Indonesia dengan merujuk berbagai kasus yang ada di Amerika Latin dan di beberapa negara Eropa, memang kita sekarang ini partai-partai yang tidak merespon terhadap perubahan ini akan jatuh, ya. Contohnya itu Barisan Nasional di Malaysia itu puluhan tahun menjadi kekuasaan itu pada akhirnya tumbang di 2018 lalu. Orde Baru dengan sistemiknya yang demikian kuat, birokrasi, militarisme yang ada di situ kan, ABRI yang ada di dalam akhirnya juga jatuh. Nah, jadi memang ini menjadi satu perhatian kita. Oleh karena itu, itulah kenapa saya kemudian sekarang ini rajin mendekati partai untuk kemudian mensosialisasikan, ya, bisa juga mendampingi mereka untuk menciptakan sebuah kualitas demokrasi di dalam partai itu. Saya kira itu perlu dilakukan, ya. Jangan dianggap risih kita, karena secara undang-undang kan partai bagian daripada yang diamanahkan juga. Mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan partai politik, ya. Yang keempat saya kira terkait dengan cyberdemokrasi. Ini juga suka tidak suka, mau tidak mau, cyberdemokrasi itu muncul. Bukan hanya di Indonesia, tadi di berbagai belahan dunia gitu. Ya, ada dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, demokrasi cyber itu memang tidak bisa terelakkan lagi. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya itu. Sebab itu digunakan juga kan untuk para buzzer gitu, ya. Demikian juga kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu. Saya pernah ditanya itu oleh salah satu pimpinan partai di wilayah gitu. Pak Warjio, tolonglah kami untuk memberikan pelatihan buzzer politik di partai. Saya kira itu satu isu yang menarik juga, ya, karena bagaimanapun kita harus dampingi mereka, memberikan pemahaman. Tapi yang perlu kita kuatkan itu adalah nilai-nilai. Nggak penting buzzer itu ada kalau kemudian tidak ada syarat nilai di situ, moralitas, ya, dan seterusnya gitu. Dan ini terkait juga dalam partai itu kan konsepsinya ini muncul di partai digital. Penelitian kami di Indonesia itu ternyata hanya ada 7 partai digital saja yang kita kategorikan itu. Basis digitalisasi itu ada kaitannya dengan cyber itu. Kalau kemudian misalnya undang-undang ITE, ya, katakanlah seperti itu, kan memang bisa pisau bermata dua itu. Di satu sisi memang untuk melindungi masyarakat, gitu ya, terhadap hal-hal yang buruk, ya, tapi satu sisi bisa dimanfaatkan oleh katakanlah rejim kekuasaan juga atas alasan tertentu demi kelangsungan kekuasaannya seperti itu. Apakah diperbolehkan atau tidak selagi hal yang baik? Ya, gitu. Bahwa nanti mungkin ada rujukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang ITE itu yang banyak sekarang ini dibicarakan oleh masyarakat itu. Tapi cyberdemokrasi juga akan membantu jika dikelola dengan baik untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Itu dari saya, Bu Dr. Puji. Terima kasih. Baik, alhamdulillah seperti tadi saya sampaikan kepada teman-teman dan utamanya kepada Pak Warjio bahwa apa yang sudah disampaikan oleh beliau narasumber kita pada siang hari ini menjadi gong dari semua yang sudah disampaikan dari awal dan akhir, dan saya juga sudah tidak ada masalah lagi karena semua chat sudah saya bacakan, kan begitu ya Pak Warjio. Siap. Jadi sangat menarik diskusi kita pada siang hari ini. Pertanyaan yang muncul yang mungkin bisa menjadi simpulan dan sekaligus menjadi bahan diskusi pada series berikutnya Pak Warjio. Sesungguhnya demokrasi itu ke depan secara kualiti itu bisa kita ukur dengan alat yang sudah ada atau variabel yang sudah ada. Akan tetap begitu atau akan ada variabel-variabel yang lain karena
zaman itu berubah. Ya. Politik itu berubah, ditambah dengan pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan politik digital yang saat ini menerpa kita semua. Dan yang kedua adalah mau dibawa kemana demokrasi kita. Melihat fenomena-fenomena yang tadi secara gamblang, secara jelas, itu sudah diuraikan oleh Pak Warjio. Dan mungkin Pak Warjio, saya ingin Bapak memberikan close statement supaya kami menjadi jelas. Dan mungkin bisa juga sebagai simpulan dari buku yang luar biasa ini. Saya berikan waktu kepada Bapak 3 menit untuk memberikan close statement. Silakan Pak Warjio. Baik, terima kasih Bu Dr. Puji yang sangat baik sekali memimpin diskusi kita ya dari pagi sampai siang ini, dan kita tetap nyaman ya untuk menikmati ini. Saya mau katakan bahwa kualitas demokrasi itu sekali lagi tidak akan bisa didapatkan kalau tidak kita perjuangkan. Perjuangan itu bisa lewat pemikiran dan juga bentuk-bentuk praktis dalam bentuk pelatihan gitu ya, pendampingan dan seterusnya gitu ya. Untuk pemikiran saya kira sekali lagi ini tugas kita, terutama teman-teman di Apsipol ya, teman-teman di program politik, karena ini core kita. Ya, pemikiran-pemikiran kita ini sangat diperlukan di dunia sana, di dunia politik praktis. Partai selama ini kita anggap mereka itu tersendiri, padahal enggak. Mereka mendambakan dan merindukan kita untuk bisa mendampingi mereka gitu. Saya paham ini karena saya kebetulan banyak diminta mendampingi mereka, membantu membuat program gitu ya. Demikian juga bagaimana menciptakan manajerial partai dalam konteks tatanan party governance itu gitu. Jadi saya kira kita harus bersama-sama, karena itu semua nggak akan terjadi kalau kemudian kita tidak terlibat gitu. Dan terus terang saja memang ya kita tidak bisa juga merasa di menara gading ya untuk bisa seperti itu. Dan yang kedua, saya kira kualitas demokrasi ini harus menjadi tantangan dan tanggung jawab kita bersama ya. Dinamika indeks demokrasi itu akan terus berubah. Dulu tidak akan orang berpikir bagaimana mengukur kualitas demokrasi itu di masa pandemi. Sekarang tuntutan itu harus kita buat. Karena bagaimana itu harus kita masukkan gitu. Demikian juga nanti mungkin di masa-masa tertentu yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini. Oleh karena itu ini menjadi penting, dinamika ini harus terus kita ikuti. Dan saya yakin dan percaya gitu ya, kalau yang saya tulis ini kan sebenarnya dia orientasinya pada lembaga pengindeks. Ya, mari saya selalu memberikan kesempatan kepada kawan-kawan ini. Kita bisa buat proyek untuk mengukur kualitas demokrasi yang dilakukan oleh negara. Gitu kan? Di Indonesia setiap tahun itu loh, di negara lain juga demikian gitu. Kita pahami bagaimana metodologi mereka, sudah betul atau enggak gitu. Saya kira itu bisa menjadi kita buat bersama gitu ya. Sekali lagi dalam konteks demokrasi juga kita tahu ya bahwa demokrasi bukanlah satu-satunya pilihan terbaik ya, tetapi menjadi satu-satunya yang banyak dipilih oleh negara untuk bisa melaksanakan itu. Oleh karena itu tidak bisa kita lepaskan begitu saja, kita perlu dampingi, kita kuatkan dari sisi bagaimana menguatkan secara kualitasnya. Dan saya yakin dan percaya insya Allah melalui Apsipol yang demikian hebat, terutama juga teman-teman di Prodi, dan sekali lagi atensi yang kuat ini teman-teman UNES ya, yang dimotorin oleh Mas Haris dan Bu Dr. Puji dan teman-teman mahasiswa juga sangat hebat sekali gitu. Mudah-mudahan insya Allah ini bukan satu seri pertama, mudah-mudahan akan seri-seri berikutnya juga yang bisa lebih kuat lagi untuk itu. Saya kira itu Bu Dr. Puji, mohon maaf saya ya atas segala kekurangan. Apa yang dibacakan saya sampaikan di sini sebenarnya masih sebagian kecil saja yang disampaikan di dalam buku itu. Oleh karena itu lebih bagus Anda membaca bukunya secara full sehingga kemudian bisa lebih kompleks, malah bisa mengkritik penulisnya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Dr. Puji, terima kasih. Bisa kita berikan tepuk tangan kepada Pak Warjio. Demokrasi tidak diberikan, tapi demokrasi harus diperjuangkan. Satu kalimat yang luar biasa. Saya
Juga demikian, Dr. Warjio, mohon maaf apabila memandu kegiatan ini dan derek kalau orang Jawa Siap. bilang, Ya. mengikuti Bapak ada kesalahan kata dan Siap, sama-sama. ketika menjelaskan dan mengatur alur diskusi, teman-teman dan Bapak Ibu, saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Waktulah yang membatasi pertemuan kita pada siang hari ini, sehingga akhirnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat pada siang hari ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Puji Lestari yang telah menjadi moderator dan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Tapi sayang sekali teman-teman, dengan berakhirnya diskusi tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Warjio selaku narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, kepada Ibu Puji selaku moderator, dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada webinar series ke-10 Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia ini. Baiklah, saya Nurul Amalia selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, Pak Tijan, terima kasih sama-sama. Pak Tijan. Pak Warjio ya, terima kasih. Iya. Tadi ada banyak kegiatan, jadi saya tidak bisa komunikasi tadi. Siap, terima kasih Ya. atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sukses selalu dan sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Siap. Ya, Mas Aris dan semua teman-teman di Apsipol semua, terima kasih ya. Iya, Kang Mas Ade, Arjo, Kang Mas Aris, Nurdin terima semua. kasih ya. Oh ya, Mas Lutfi, Pak Ketua Umum, waduh, izin. Baru datang. Terima kasih, sukses selalu. Oke, assalamualaikum. Selalu. Rekamannya di. Ya, pada-pada. Ya, siap. Oke. Monggo kita hitung mundur, kita lift ya. 3, 2, 1. Ora diputu ya, Dik Lali. Mas Aris, Hai, mana Om Plembang tadi? Di mana Plembangnya? Nurul itu. Iya Pak, saya dari Ogan Ilir Pak. Oh, masih 30-an kilo itu Mas Aris. Iya. Tapi Bapak saya juga ini Pak, ngajar di Stisipol Pak. Lo itu anak Di mana? Siapa? Bapak jurusan administrasi Pak Alamsyah. Siapa namanya? Pak Alamsyah. Oh, Alamsyah Pak. Alamsyah, Pak Haji. Iya Pak Haji. Haji Alamsyah. Iya betul Pak. Oh, anaknya Pak Haji. Deh. Itu teman kita itu Mas Aris sama ngajar. Iya. Bang Ade ketinggalan. Iya. Gitu. Itu yang bupatinya narkoba itu Mas Aris. Iya betul Pak. Ya wis, lanjut Nengkana. Ya siap. Atur Terima nuhun, kasih nggih. banyak Pak. Ya sama-sama. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya salam ya. Waalaikumsalam. Rul nanti di WA kan ya nama untuk Iya. survei. Untuk dokumentasi tadi sudah Diputar. saya Oke. beberapa kali ambil gambar Pak. Nanti kirimkan Oke, aja baik. untuk Iya. dokumentasi. Izin live ya Pak. Terima Iya. kasih banyak. Kita live ya. Oke. Terima kasih Nurul, Bu Puji.